saya Simon Kasada, status saya sebagai Purnawirawan Polri. Dan dari dulu sudah terjadi dan tidak pernah dicegat atau diselesaikan secara hukum, yaitu perjudian. Pada kita semua yang ada di sini, ya, untuk sama-sama mencegah dan menangkal terkait masalah radikalisme. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan di wilayah SOA, mudah-mudahan seterusnya tidak ada. Namun demikian tetap kita mencegah dan menangkal kegiatan-kegiatan aliran-aliran sesat ataupun kepercayaan-kepercayaan yang tidak ada, yang tidak sesuai dengan aturan, ya, paham radikal ataupun ajaran-ajaran yang akan menyesatkan, yang akan membelah persatuan dan kesatuan kita, toleransi di antara umat beragama kita. Ya, alhamdulillah di wilayah Kabupaten Ngada ini untuk masalah toleransi umat beragama sangat tinggi sekali. Ya, saya ucapkan terima kasih di sini, khususnya di Kabupaten Ngada, ya, khususnya lagi di wilayah hukum Polsek ini. Yang paling utama sekali lagi, mari kita sama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Ngada, khususnya di wilayah hukum Polsek SOA, di Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan SOA, dan Kecamatan Wolomese menjadi aman, nyaman, dan kondusif. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada usul saran, saya buka, mungkin ada wilayah Kapolres SOA yang bawahi 2 Kapospol. Ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, setelah saya mendengar penjelasan dari Pak Kapolres, terutama di Kamtibmas, kami para camat mengalami urusan-urusan kecamatan. Itu paling pertama, ada kehilangan hewan. Jadi selama ini, kalau dulu ada perbu atau perda itu tentang surat keterangan asal barang, tapi saat ini sudah tidak ada itu lagi, sehingga banyak saudara kita dari Jen Ponto yang datang membeli sapi di sini, mereka beli sebebas itu, hanya paling tes kesehatan di pusat kesehatan hewan. Tetapi surat izin atau surat keterangan barang asal barang dari petani atau mengetahui desa atau mengetahui camat sudah tidak ada lagi. Itu yang terjadi. Kalau bisa mungkin maksudnya kami ada rapat Forkopimda bersama DPR bisa bangkit kembali berkait dengan skap surat keterangan asal barang itu dari Bupati, supaya tidak terjadi permasalahan pencurian hewan yang ada di tingkat desa. Yang kedua, berkait dengan Kamtibmas, memang selama ini setelah COVID, jadi banyak masyarakat punya antusias untuk pesta, karena 2 tahun tidak pesta. Tetapi yang kami alami, memang ada himbauan harus ada surat izinan keramaian dari pihak kepolisian. Memang saat ini kadang-kala masyarakat mereka tidak urus, maka terjadi para anak muda itu pelanggan di mana-mana, terutama pada saat sambut baru ini. Pada saat sambut baru ini, sehingga ya artinya mungkin ada himbauan dari kita kantor singkat. Nah, kalau bisa ada jeda waktu, jadi tuangkan dalam pengumuman, misalnya kalau ada hajat, ada pesta, jangka waktunya berapa hari, berapa minggu untuk bisa keluarkan surat izin keramaian dari pihak kepolisian. Ya. Lalu ketiga, memang benar saat ini tadi sampaikan Pak Kapolres bahwa kita kekurangan personil. Itu dialami terutama kami di kecamatan, 2 kecamatan ini, Jawa Utara itu 2 orang. Dengan topografi wilayah cukup sulit. Ya. Jadi mungkin harapan kami di sana ada kantor Kapspol, mungkin bisa ditingkatkan lagi berkaitan dengan sarana prasarana. Memang di sana sangat mengalami kesulitan. Tanah kita sudah siapkan, lalu gedung sudah ada, tetapi sarana prasarana tidak mendukung. Kursi, meja, listriknya tidak ada. Kesian, satu teman Kapspol dengan anggota sangat kesulitan. Bahkan kursi meja kita bantu dari camat. Nah, memang dalam musreng Bang Cam, musreng Bang D diusulkan bahwa kalau bisa mungkin dianggarkan dari tingkat di Bapeda, bisa dianggarkan untuk pembangunan atau kelengkapan dari sarana prasarana ada di
ke Pospol. Tetapi sampai saat ini mungkin belum. Jadi harapan karena hari ini ada anggota DPRD Bapak Matias, mungkin saat di pembahasan anggaran tolonglah keluhan-keluhan dari tingkat kecamatan berkaitan dengan sarana-prasarana dari ke Pospol yang ada. Juga kita di sana juga ada tanah untuk Babinsa, hanya sebatas tanah, tapi sampai saat ini tidak dibangun. Lagi-lagi ya kalau bisa dalam desa, lagi-lagi dalam desa. Dalam desa ada rujukannya. Jadi bisa buat apa? Kan dia saat musrembang desa, musrembang kecamatan, bahkan kabupaten, kita tidak masukkan dalam desa untuk membangun sarana-prasarana berkaitan dengan TNI dan Polri ini. Sehingga mungkin alam berapa di tingkat kabupaten, Forkopimda bersama DPR bisa anggarkan untuk gedung sarana-prasarana bagi TNI Polri ini yang ada di tingkat desa. Itu saya mohon maaf mungkin sedikit menyinggung perasaan, tapi demi kebaikan masyarakat saya sampaikan terima kasih dan selamat siang. Pak Kapolres Ngada, nama saya Daud Keradus, Sekcam Bolmese. Mohon izin, tidak perlu saya menyapa satu persatu. Hanya 2 poin saja. Yang pertama berkaitan dengan masalah pesta. Ini kami menyarankan Bapak Kapolres yang kami hormati, agar pesta ini siapapun dia, tapi kami mau minta tolong agar perda dikeluarkan, kemudian perlu ada surat izin dari Kapolres Ngada, terutama pesta yang berkaitan dengan miras. Bagi saya sangat berbahaya. Ini pengalaman, karena kami masyarakat tahu persis. Pesta tidak dilarang, peminum, tapi jangan pemabuk. Budaya ya, saya salut apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Ngada. Mengurangi ya, karena ini sering terjadi perkelahian karena gara-gara miras, minuman keras. Dan karung tergantung dari pimpinan atas mengeluarkan surat. Dan bukan untuk menakut-nakutkan kepada kita semua. Kita punya budaya. Karena sering terjadi perkelahian, mohon maaf Bapak Kapolres, itu gara-gara pemicu miras. Dan ini kami sarankan kalau bisa, bila ada surat izin apa yang disampaikan oleh Pak Camat Pejabat Utara, perlu hadirkan salah satu keamanan dari pihak Polsek atau Polres di saat pesta itu. Kalau urusan gereja selesai, apabila ada urusan adat selesaikan sebelum hari K. Begitupun di masjid. Karena kita di sini toleransi sangat baik. Hanya yang rawan di miras. Saya mohon maaf ulangi lagi. Mungkin ini perlu diamankan, kemudian berkaitan dengan judi. Nah, dibuat juga aturan. Supaya kami yang level bawah melaksanakan apa yang dibuat dari atas. Dan itu sehat. Mungkin itu saja Bapak Kapolres Ngada. Kami mohon maaf. Kami kembali. Terima kasih. Pak Kapolres dan jajaran dan seluruh aparat yang datang ke wilayah Kecamatan Soa dan wilayah Kecamatan Polmeze dan Batara. Saya Pastor Paroki Salib Suci Soa, Ramadan. Apa yang dikatakan Bapak Kapolres itu memang realitas yang ada di masyarakat ini, seperti sudah berulang-ulang dan terus-menerus ini dibicarakan. Satu hal yang sebenarnya saya secara pribadi sebagai tokoh masyarakat, tokoh umat, merindukan untuk bicara saat ini adalah bagaimana masyarakat Indonesia sampai ke desa-desa, sampai ke kampung-kampung yang terjangkau dengan berita media sosial, ada televisi. Berita yang paling santer dan mengejutkan adalah kasus pembunuhan Joshua. Untuk kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan ini, institusi yang sangat berwibawa, yang sangat diharapkan menjadi penegak hukum, justru terjadi hal yang bertentangan dan tidak diharapkan oleh masyarakat. Kami mengharapkan seperti begini nih, saat-saat begini coba itu diangkat juga supaya kami masyarakat ini tidak merasa bahwa ada kebingungan-kebingungan, ada sesuatu yang kontradiksi, yang sebetulnya kita harapkan ini nih, lembaga ini nih, yang punya seragam jelas begini nih, lihat mereka ini kami sudah rasa ada kekuatan.
siapapun dia. Tetapi kenyataannya justru tidak seperti itu. Yang terakhir ini, situasi terakhir betul-betul sangat meresahkan masyarakat. Bapak Camat omong tadi, Bapak Sekjam, saya punya sahabat-sahabat ini omong lagi sebenarnya tidak perlu Kapolres omong. Ini kita punya tugas di masyarakat sebenarnya. Tapi yang sebenarnya kami rindu itu Bapak singgung sedikitlah tentang hal yang menyangkut keresahan masyarakat akibat dari kasus terakhir. Ya, untuk kami itu satu kontradiksi yang luar biasa. Kepada siapa lagi kami akan berharap kalau kekerasan terjadi di masyarakat, penyelesaian macam apa? Kalau orang-orang yang diharapkan justru yang melakukan kekerasan itu sendiri. Baik itu harapan kami, mungkin Bapak Kapolres omong sedikit lah dengan kami ini, masyarakat yang awam dalam hal berkaitan dengan hukum dan keamanan. Baiklah itu disinggung supaya kita juga rasa bahwa ada transparansi berbicara, ada sesuatu yang punya nilai moral berbicara supaya masyarakat ini dapat pendidikan lah, seperti itu. Baik, demikian saja. Terima kasih. Selamat siang untuk Pak Kapolres dan selamat datang, ini merupakan kunjungan perdana di Polsek Suai. Saya tertarik, nama saya Simon Kasada, status saya sebagai Purnawirawan Polri. Secara pribadi saya tertarik dengan laporan Kapolsek Suai tadi kepada Polres tentang kasus yang menonjol di Kecamatan Suai ini, yaitu kasus aniaya. Di samping itu ada kasus lain di Suai sedang terjadi dan dari dulu sudah terjadi dan tidak pernah dicegat atau diselesaikan secara hukum, yaitu perjudian. Perjudi ini bisa dikatakan sudah merayap di tengah-tengah masyarakat. Di samping melanggar hukum, di perjudian juga merusak tatanan hidup keluarga. Terjadi KDRT, terjadi bentuk kejahatan yang lain akibat perjudian. Perjudian juga merupakan proses pemiskinan bagi keluarga itu. Jadi berjudi karena ekonomi semakin memburuk sepanjang hidup mereka. Harapan kami adalah sebagai masyarakat dan sebagai Purnawirawan polisi ini, harapan kami adalah sejak hari ini kalau bisa diambil tindakan tegas, diberantas judi itu dalam segala bentuk dan cara berjudinya, supaya tidak terjadi lagi. Dan ini merusak tatanan hidup masyarakat, tatanan hidup keluarga. Kami bantuan Bapak Kapolres supaya jajaran yang berada di bawah sebagai tombak, ujung tombak betul-betul berperan melaksanakan tugasnya dalam memberantas perjudian ini. Banyak akibat yang terjadi karena perjudian, terjadi penganiayaan, terjadi pembunuhan dan sebagainya, KDRT dan sebagainya. Itu saja, terima kasih atas perhatian. Oleh satu persatu, saya Purnawirawan polisi. Jadi saya tidak bertanya, hanya kesempatan Bapak Kapolres kata saya mau menyerahkan peluru yang ada di dalam kasus. Terima kasih. Wirawan ataupun dari para bapak-bapak sekalian yang sekiranya masih menyimpan ya amunisi dan sebagainya, bahan peledak dan sebagainya, tolong sampaikan kepada kami. Wah, ini terima kasih sekali Bapak ya. Ini peluru, ada peluru 5,56, kemudian ini ada red, ada peluru karet ya. Terima kasih sekali Bapak ya. Ya, serahkan ke semua. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih sekali ya. Intinya terkait masalah penyakit masyarakat tadi, mungkin dari Pak Camat, Pak Sekjam, Pak Romo juga menyampaikan terkait masalah penyakit masyarakat tadi sudah saya sampaikan. Mohon maaf, kami tidak bisa bekerja kalau tidak ada informasi dari bapak-bapak sekalian, ataupun nanti kali dari personil jajaran Polsek, tolong sampaikan kepada kami kalau ada yang bermain-main, Bapak ya. Sekali lagi, kalau ada Polsek SOA yang bermain terkait masalah penyakit masyarakat, khususnya perjudian, sampaikan kepada kami. Ya, ayo sekali lagi, mari kita sama-sama berantas, ya, terkait masalah perjudian ini. Ya,
Memang di mana-mana di wilayah, bukan di NTT saja, bukan di Kabupaten Ngada, yang namanya perjudian ya menjadi apa ya? Kalau saya bilang bisa jadi makanan sehari-hari. Namun tidak demikian ya. Mari mulai dari sekarang kita rubah ya. Kegiatan-kegiatan tersebut kita laksanakan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Masih banyak kegiatan-kegiatan. Sekali lagi, yang namanya judi, menang tidak akan membuat kaya, tidak bermain judi juga tidak akan miskin. Ya, sekali lagi, menang karena judi itu tidak akan membuat kaya dan tidak akan membuat miskin. Itu saja. Ya, itu terkait masalah perjudian. Sekali lagi kami mohon bantuan, dukungan dari bapak-bapak dan ibu sekalian ya di wilayah Polsek SOA ini terkait masalah perjudian maupun miras. Kemudian terkait masalah ini, nah kebetulan ada Pak dari wakil ataupun dari anggota DPRD, nanti mungkin kita sama-sama sampaikan terkait masalah surat ataupun asal barang Bapak ya. Baik, nanti saya sampaikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati, mungkin saya juga koordinasi dengan para wakil-wakil kita yang ada di DPRD terkait masalah surat asal barang ataupun surat keterangan hewan dan sebagainya. Kemudian di sini ada hadir Pak Kasat Intel. Pak Kasat Intel, perizinan diberlakukan berapa hari? 3 hari kan? 3 hari sebelum kegiatan harus bertanggung jawab dan membuat kegiatan harus segera melaporkan. Oke, setelah pelaksanaan hari H, berapa hari setelahnya? Pasca? 2 hari kemudian. Berarti seluruhnya berapa hari? Totalnya itu bisa 5 hari sampai 6 hari. 5 hari. Tadi Pak ini Pak Camat ya. Jadi di sini sekali lagi di sini ada Pak Kabakop, Kabakren, Kasat Intel, Kasat Reskrim, ya, Kasat Samapta. Terkait masalah perizinan 5 hari, 3 hari sebelum pelaksanaan hari H sudah harus mengajukan surat permohonan izin keramaian. Kemudian pasca setelah kegiatan pesta 2 hari. Jadi seluruhnya 5 hari. Nanti akan dikeluarkan surat izin keramaian dari Polres Pak Camat ya. Kemudian terkait masalah personil, sarana prasarana yang ada di Polres Ngada, khususnya di Polsek SOA, sekali lagi ya kita optimalkan yang ada. Mohon izin Pak Camat ya, kita optimalkan yang ada. Ya barangkali bapak-bapak dan ibu sekalian yang ada di sini ya, di sini ada Pak Camat, Pak Kades ya. Kita sama-sama gotong royong ya. Kami juga atas nama Polres, jajaran Polres Ngada mohon bantuan. Apabila bapak-bapak dan ibu sekalian yang ada di sini ya sekiranya mungkin ada kelebihan rezeki, ya kita sama-sama mohon izin ya. Itu terkait masalah, karena anggaran yang ada di kami itu memang sangat-sangat terbatas dan sesuai dengan peruntukannya di bidang fungsi satuannya masing-masing ya. Tapi yang jelas nanti kami akan bicarakan, akan kita evaluasi terkait masalah personil dan sarana prasarana yang ada di wilayah jajaran Polres Ngada, khususnya Polsek. Kemudian tadi dari Pak Sekcam menyampaikan, saya perintahkan Pak Kapolsek dan jajaran, setiap kegiatan masyarakat wajib hadir. Ya, sekali lagi jajaran Polsek SOA, setiap ada kegiatan masyarakat wajib hadir. Ya, Pak Kapolsek, baik itu kegiatan pesta dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi seperti apa yang disampaikan Pak Sekcam ya. Betul Pak Sekcam. Pak Sekcam, kalau ada anggota Polsek yang tidak hadir, laporkan ke saya ya. Ya, sekali lagi Pak Kapolsek, jajaran Polsek, setiap ada kegiatan di masyarakat ya wajib hadir. Mungkin bisa koordinasi dengan Pak Kades maupun dengan rekan-rekan dari Bapilsa. Ayo kita sama-sama. Kemudian dari Pak Pastor, mohon izin Bapak, Polres Ngada hanya bisa memonitor. Namun demikian sekali lagi kita serahkan kepada tim yang sudah ditunjuk oleh Bapak Kapolri untuk menyelesaikan perkara tersebut.
Namun demikian sekali lagi di sini ya, mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Intinya kita sama-sama saling komunikasi dan koordinasi terkait tindakan-tindakan pidana yang dilakukan baik oleh personil Polri itu sendiri maupun dari masyarakat, ya kita selesaikan secara hukum. Ya, mungkin nanti ada waktu-waktu tertentu kalau misalkan ada dari Pak Camat, dari Pak Pastor, dari masjid ataupun dari tempat-tempat yang lain, dari SMP, dari sekolah, ya, yang membutuhkan untuk kegiatan sosialisasi maupun edukasi terkait masalah tindakan tindak pidana dan tindakan yang lain yang memerlukan kehadiran Polri, nanti kami akan sampaikan Bapak, ya, terkait masalah hukum tersebut. Yang jelas terkait perkembangan situasi kondisi yang berkaitan dengan kasus tersebut, kami hanya bisa memonitor tim yang sudah ada baik dari jajaran Mabes maupun dari Polda Metro Jaya, ya, yang sudah bergerak ataupun dari Komnas HAM, dari LPSK sudah turun semuanya. Ya. Kami tinggal monitor saja Bapak, namun penekanannya eksesnya dari kejadian tersebut, ya masalah kembali lagi masalah perjudian sudah ditekankan. Itu mengerucutnya ke situ Bapak, mohon izin. Ya. Kemudian dari Purnawirawan Polri, ya tadi sudah saya sampaikan juga terkait masalah perjudian. Ayo Bapak, kita sama-sama tolong Bapak mohon izin, kalau ada lagi kegiatan seperti itu sampaikan. Kalau misalkan dari Polsek tidak menindaklanjuti, sampaikan kepada kami yang ada di Polres Bapak ya. Kemudian yang terakhir tadi sekali lagi terima kasih Pak Robert ya untuk masalah penyerahan amunisi. Ya alhamdulillah ya. Jadi tidak sempat ataupun tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Amunisi ini sangat-sangat berharga sekali. Ya. Satu amunisi bisa menghilangkan nyawa. Ya. Terima kasih. Silakan lagi. Nanti misalkan ada bapak-bapak dan ibu yang mengetahui hal tersebut terkait amunisi dan sebagainya, tolong sampaikan kepada kami. Baik, mohon maaf sekali lagi bapak-bapak dan ibu sekalian, karena kami harus ke Golewa ya untuk kegiatan yang sama. Kalau misalkan ada hal yang perlu disampaikan kembali, silakan. Belum disampaikan. Selamat pagi buat kita semua. Jadi tadi sudah dengar dari Kapolsek masalah hukum di sini. Saya sebagai wakil rakyatnya Bapak Ibu sekalian di sini, selama ini fungsi pengawasan kami, jadi tentunya kami tahu Polri, Polres, Polsek adalah mitra juga kami DPR. Namun yang saya tekankan di sini, Bapak Kapolres, intelijen kita ditingkatkan karena masalah pencurian. Namun ini harus disadarkan kepada masyarakat. Tingkat pencurian ini, dari pengamatan saya sebagai wakil rakyat, saya memantau terlalu banyak pencurian. Saya tidak tahu Bapak Kapolsek ada berapa pengaduan pencurian di sini. Karena pencurian ini terjadi sama seperti di Sumba Pak Kapolres. Tidak seperti yang lalu. Dan indikasinya menurut ceritanya masyarakat itu orang dalam desa. Bahkan kambing yang ada di samping rumah, babi kecil. Tetapi hari ini saya pantau hampir mau 1 tahun ini belum ada penangkapan pencurian itu. Saya minta dengan keterbatasan anggota, paling tidak dalam 1 tahun adalah supaya ada efek jerah, ada penangkapan oknum-oknum itu. Jujur saya pernah semalam saya ketemu pick up tanpa plat di ujung bandara di jam 2. Dan kejadian sebelumnya itu ada pick up masuk ke dalam dan itu diketemu oleh petani. Dan itu sampai lari menuju trotoar dan lari tanpa plat. Nah ini agar ke depan fungsi intelijennya ini harus ditingkatkan. Saya minta agar adalah yang ditangkap. Yang berikutnya kasus yang di sini tadi saya dengar bahwa itu di Miras soal di pesta, tetapi yang saya perhatikan dari tahun-tahun sebelumnya itu masalah tanah, tindakan pencegahan. Saya minta di sini ada di wilayah Turetoro, fungsi pengawasan keamanan itu yang sudah terjadi kemarin itu, tolong itu fungsi keamanan ditingkatkan agar kita bisa mencegah.
Jika ada masalah, ya kita secara hukum perdata. Yang berikutnya, dengan personil di Polsek Soa hanya 19, dengan masa Kapolres saya sudah 4 Polres saya ketemu, agar masalah-masalah tanah di sini cepat selesai. Sebagai pihak dari kepolisian memediasi agar tidak terjadi masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Dan dengan adanya 19 personil, banyak personil di sini saya lihat itu tinggalnya kontrak di rumah-rumah. Agar segera saya melihat, mulai saya kecil, Polsek Soa ini seperti ini, kita ini ada bandara Pak Kapolres. Saya minta segera bangunkan asrama sekitar sini. Supaya apa? Ketika ada masalah, jadi teman-teman polisi ini siap. Jangan sampai nanti berada di rumah sulit untuk komunikasi. Ya baik kalau fasilitas HT lengkap, nanti kalau tidak ada sinyal susah. Nah biasanya terjadi masalah tanah itu ketika musim tanam. Ini sebentar lagi Pak Kapolres. Termasuk juga dengan kita komunikasi dengan yang tanah masalah di orang masuk dan Kuruboko, ini ada Pak Sekjam. Ada illegal logging, itu tolong. Ada masyarakat yang dari Masu yang mau menebang kayunya sendiri di Kecamatan Bolomeja, Bapak Camat tidak mengizinkan. Ini tolong juga disampaikan. Ini mumpung ada tokoh-tokoh masyarakat yang harus sampaikan apa yang saya amati. Dan yang berikutnya saya terima kasih banyak kepada Pak Kapolres, walaupun baru 2 bulan. Pak Kapolres ini sudah dekat dengan kami di DPR, karena kemarin kami main bola, Pak Kapolres itu bersama dengan DPR lawan dengan pemerintah. Hanya Pak Kapolres belum cetak gol. Nah, jadi kami sudah akrab. Jadi selama ini setiap ada Kapolres, ada 4 Kapolres, saya selalu berkomunikasi, dan Kapolsek juga dengan Pak Yakob. Saya juga komunikasi jika ada masalah hal-hal di lapangan, kita komunikasi supaya ada komunikasi horizontal, vertikal, supaya mencegah jangan sampai ada yang terjadi apa-apa. Intinya mudah-mudahan di Bapak Kapolres kita ini, Pak Patmo ini, ya kalau bisa 2 tahun atau 3 tahun di sini, kita doakan supaya Polres ini bisa dibangun. Namun ada hal-hal yang kita mau bicarakan sebentar setelah ini, mungkin kita akan bicarakan. Terima kasih, saya kembalikan. Angkat tangan Polres, Reskrim, ya terkait masalah pencurian, ya tindak lanjuti, ya sekali lagi kita akan menindaklanjuti segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah tindak pidana. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan maaf juga karena sekali lagi diburu waktu saya, karena mengingat ada mungkin minggu depan kita akan laksanakan serah terima jabatan Kapolsek Kolewa dan Kapolsek Emere. Makanya kami usahakan akan melaksanakan kunjungan kerja terlebih dahulu sebelum dilaksanakan serah terima jabatan. Demikian yang perlu saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kapolres.